Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul The Last Cultivator. Seorang kultivator yang terbangun setelah 5000 tahun. Dengan rasa hormat, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Di alun-alun kota Pailuo, Baiking berkata, ramai sekali orangnya. Sepertinya ada semacam perayaan di sini. Aku merasakan kalau di depan sana ada sebuah senjata ajaib. Lalu Tiansun mengajak Baiking untuk menuju tempat itu. Karena ramai penduduk, Baiking memegang tangan Tiansun untuk menerobos kerumunan orang-orang. Tempat itu dijaga oleh beberapa orang. Tiansun bergumam, senjata ajaib yang dikatakan rubah kecil ini apakah pedang itu? Menurut aturan tahun ini, ujian ini tentang keberanian. Aku penasaran pemuda mana dari keempat keluarga besar yang bisa lulus ujian. Gumam obrolan para warga. Kakek botak berkata, aku sudah hidup sekian lama, tapi aku belum pernah melihat orang yang bisa mencabut pedang ini. Lalu Baiking bertanya, kakek, seberapa misterius pedang itu? Kakek itu menjawab, gadis kecil, dengarkan apa yang akan kukatakan, karena sepertinya kamu orang asing. Pedang ini memang ada di kota Pailuo, tapi tidak semua orang di sini tahu sejarahnya. Sword of the Brave adalah pedang suci peninggalan dari zaman kuno, yang sejarahnya sudah beberapa ribu tahun. Pedang ini telah tertancap di batu itu sejak pertama kali kemunculannya. Legenda mengatakan bahwa hanya pejuang sejati yang dapat mencabut pedang ini. Tapi selama ratusan tahun tak terhitung banyaknya orang yang telah kehabisan cara dan tidak bisa mencabut pedang suci ini. Pahlawan legendaris ini mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Jong Tiangsun, ada apa denganmu? Apakah kamu terpesona? Tanya Baiking. Karena sedari tadi Tiansun memandangi pedang itu dengan serius. Tiansun menjawab, pedang yang tertancap ini sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah melihat cukup lama, Tiansun teringat dengan masa lalunya. 5000 tahun yang lalu, pedang ini adalah harta dari lembah penempa pedang. Pedang ini bahkan bisa memotong rambut yang tertiup. Ini adalah pedang tertinggi. Jika bertemu dengan pemilik sejatinya, pedang ini bahkan mampu berubah menjadi naga dengan penjaga jiwa pedang. Tidak ada yang pantas menggunakan pedang ini kecuali Anda. Ini pedangku, gumam Tiansun. Sepertinya setelah perang besar antara dewa dan iblis, pedang ini berakhir di sini. Baiking terkejut mendengar cerita aslinya. Pedang ini disebut Yulong. Tanpa pikir panjang, Tiansun berjalan, berniat untuk mengambil pedang miliknya. Namun dihadang oleh para penjaga. Penjaga itu berkata, ini adalah pedang suci kota Pailuo, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Baiking berkata sambil menyilangkan kedua tangannya, bukankah kau bilang hanya pria sejati yang bisa mencabut pedang itu? Dia adalah pria itu. Para penjaga menertawakan Tiansun, mereka meremehkan Tiansun. Para warga berkata, jika kau ingin mencabut pedang itu, kau harus lulus ujian keberanian terlebih dahulu. Kedua orang itu jelas bukan dari 4 keluarga besar. Lalu salah satu penjaga bertanya, apakah kau anggota dari 4 keluarga besar? Jika kalian bukan, kalian tidak memenuhi syarat. Tiansun berkata, memangnya kenapa kalau aku bukan anggota dari 4 keluarga besar? Apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Tantang Tiansun. Kedua penjaga itu mulai bersiap untuk menyerang. Saat ingin melakukannya, secara tiba-tiba seseorang wanita menghentikannya. Sontak mereka semua langsung menoleh ke arah sumber suara. Itu adalah Catherine. Catherine berkata, dia adalah tamu terhormat keluarga Steveku. Siapa yang berani bersikap kasar kepadanya? Mendengar perkataan Catherine, kedua penjaga itu kena mental. Para warga juga sama terkejutnya. Dengan wajah memerah dan buah, kalian lihat kemana, Cuk? Apa kamu ingin mencabut pedang suci? Tanya Catherine kepada Tiansun. Tiansun menjawab, ya, tapi orang ini melarangku. Ucap Tiansun sambil menunjuk ke arah penjaga yang memasang wajah panik. Catherine berkata,
Menurut peraturan, Kota Pailuo hanya mereka yang lulus ujian keberanian yang memiliki syarat untuk mencoba mencabut pedang suci. Aku minta maaf, ini adalah aturan yang telah diwariskan selama ratusan tahun, dan aku tidak punya cara untuk merubahnya. Aturan yang merepotkan, ucap Tiansun dengan wajah rumetnya. Lalu Bai Qing berbisik, sebenarnya kamu tidak perlu terburu-buru, karena pedang itu milikmu dan tidak akan pernah hilang. Sebaliknya, ujian keberanian ini menarik. Mungkin kita bisa bertemu harta lainnya. Mari kita lakukan seperti orang Romawi, untuk sekali ini saja. Dengan wajah memerahnya, Catherine berkata, aku termasuk salah satu dari 4 keluarga besar. Aku bisa membantumu mendapatkan syarat rekomendasi dalam ujian keberanian. Dengan tidak pintarnya, Tiansun berkata, berapa? Tiansun menyalahkan arti maksud dari Catherine, membuat Catherine merasa malu. Itu tidak perlu uang. Kalau begitu, tuliskan satu untuknya juga. Dia bersamaku, ucap Tiansun sambil menunjuk ke arah Bai Qing. Baiklah, Catherine bergumam. Ia merasa cemburu. Gadis ini terlihat sangat cantik dan imut, dan dia juga memakai pakaian yang sama dengan Tiansun. Apa mungkin mereka berdua punya hubungan tertentu? Setelah beberapa hari di kota Pailuo, di lembah hantu, para peserta ujian telah berkumpul. Tiansun bergumam, ada aura binatang yang kuat di mana-mana. Sungguh menarik. Tempat ini cocok untuk menguji keberanian. Lalu sang panitia mengumumkan, karena semua peserta ujian telah berkumpul, izinkan aku mengumumkan aturan ujian ini. Uji coba ini mengharuskan semua peserta untuk masuk lebih jauh ke dalam lembah hantu. Ambil 3 inti sihir yang ditempatkan oleh penguji. Tiansun melihat Catherine yang berdiri di samping wanita yang berbicara itu. Inti sihir adalah harta dari binatang ajaib yang memiliki nilai sangat tinggi. Pasukan gereja salib suci menempatkan inti sihir ini pada monster tingkat 3. Besok sebelum jam 12 siang, mereka yang mendapatkan inti sihir dan kembali akan lulus ujian. Ucap dari sang pendeta gereja yang bernama Mel, tingkat spiritual rank B. Para peserta berkata, ini sangat berbahaya. Inti sihirnya hanya ada 3. Intinya, paling banyak hanya 3 orang yang bisa lulus ujian. Kupikir ujiannya akan cukup sulit untuk keluarga Onassis. Ini bukan masalah, ucap lelaki berambut pirang yang bernama Carol dari keluarga Onassis. Tingkat spiritual rank C. Jangan senang dulu, ucap Meyer dari keluarga Dupont. Tingkat spiritual rank C. Jika membicarakan keunggulan, kau akan mempermalukan keluargamu. Para anggota ujian bergosip. Kandidat yang paling menjanjikan untuk uji coba ini adalah Meyer dan Carol. Keduanya jenius. Dupont adalah keluarga utama dari kota Pero. Meyer pasti lebih kuat. Meyer mulai memprovokasi Carol. Carol merasa geram dengan provokasi yang Meyer ucapkan. Lalu ia pergi meninggalkan Meyer. Carol berjalan melewati Tiansun. Tiansun mengetahui orang yang baru lewat. Ini pasti Carol yang dibicarakan oleh Catherine. Sebelum memasuki ujian, Catherine memperingati Tiansun untuk berhati-hati dengan keluarga Onassis. Terutama Carol, dia sangat kejam. Setelah memasuki lembah hantu, jangan langsung menghadapinya. Dia sangat berbahaya. Carol juga menyadari seseorang yang baru ia lewati. Sepertinya orang itu perwakilan dari keluarga Steve. Apa mereka sudah gila? Carol meremehkan Tiansun karena Carol telah menyelidiki Tiansun yang mempunyai spiritual 0. Dia bukan masalah. Kali ini aku akan menjadi yang terkenal di kota Pero. Lalu Mel mengumumkan kalau ujiannya telah dimulai. Dengan cepat para peserta langsung berlarian masuk. Terdapat sebuah lorong-lorong gua sebagai pintu masuk. Setiap peserta mereka harus memilihnya. Salah satu dari pintu gua itu, jalan di sebelah kiri penuh duri. Jalan kedua, samar-samar dipenuhi dengan energi sihir monster tingkat tinggi. Jalan ketiga memiliki cahaya redup. Hembusan angin spoi-spoi, artinya itu tempat terbuka. Carol memilih jalan kedua. Meyer memilih jalan ketiga. Sedangkan keluarga besar lainnya memilih jalan pertama. Nona Mel menanyakan alasan. Catherine menyuruh orang biasa untuk mengikuti ujian untuk mewakili keluarganya.
Catherine membela, "Kau salah, aku tidak mewakilkan ini untuk keluargaku. Hanya saja aku hanya ingin memenuhi keinginannya. Jong Tianxun bukanlah orang biasa, kekuatannya tidak terduga. Aku percaya dia akan lulus ujian. Dia adalah orang yang paling bisa kuandalkan, yang pernah aku temui." Mel terkejut mendengar penjelasan Catherine. Mereka berdua telah sampai di pintu masuk ujian. Dengan cara miliknya, Tianxun memilih arah pintu yang harus dia tuju. Ia mengambil sebuah ranting, lalu mendirikannya, dan melihat ke arah mana ranting itu jatuh. Maka pintu itulah yang harus mereka masuki. Melihat cara yang dilakukan Tianxun, Bai Qing merasa aneh. Namun terpaksa, ia hanya bisa mengikuti keputusan Tianxun. Ranting itu telah terjatuh, dan mengarah ke arah pintu masuk kedua. Bai Qing merasa ketakutan. Bai Qing mendengar sesuatu. Dengan sigap dia menempelkan nenennya ke tangan Tianxun. "Firasatku mengatakan ada sesuatu yang menakutkan di sini. Ada roh jahat di sini. Dia membuatku terasa pengap dan napasku terasa sesak." Tianxun menjawab, "Itu karena kau menempelkan dadamu terlalu ketat." Terdengar sebuah tertawa seorang wanita. Mereka berdua melihat seorang wanita melayang tepat di depan matanya. Melihat sosok hantu itu, Bai Qing menjadi ketakutan. Lagi-lagi Bai Qing menempel kepada Tianxun. Tianxun memberanikan diri untuk menghampiri hantu itu. Bai Qing sudah memperingatinya kalau wanita itu adalah hantu. Namun Tianxun tidak percaya dan memutuskan untuk memeriksanya langsung. Tianxun berkata, jelas-jelas dia seorang gadis yang tersesat. Tianxun memegang pundak gadis itu, bertujuan ingin melihat wajahnya. Setelah menunjukkan wajah seremnya, Tianxun tidak takut sedikit pun. Malahan ia dengan sadisnya meninju wajah hantu wanita itu. Sampai-sampai bola matanya keluar. Udah mati lagi. Lupa beli immortal. Dengan polosnya Tianxun berkata, ternyata benar-benar hantu. Astagfirullah. Lalu Tianxun mengajak Bai Qing untuk membantu melepaskan pakaiannya. Mendengar perkataan Tianxun, Bai Qing merasa kaget. Lalu Bai Qing melirik ke arah hantu itu. Ia bergumam, sebenarnya jika dilihat dari teliti, jika bisa tahu tubuh hantu wanita itu sangat bagus. Bagian depannya dan belakangnya. Jong Tianxun ingin melepas pakaian pertaniannya. Mungkinkah karena dia menginginkannya? Mumpung masih hangat, slebeo. Melihat Tianxun dengan cepat melepas pakaian itu, Bai Qing melongok. Tianxun berkata, baju hantu ini terbuat dari sutra. Meski agak sobek, tetapi jika kualitasnya bagus, ini bisa dijual dengan harga yang bagus. Selain itu, ada bahan lain yang bisa ditemukan padanya. Maling pangsit. Bai Qing sudah berpikiran yang enggak-enggak soal Tianxun. Ternyata hanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tianxun hari maneh. Itu juri kalah di taranjangan. Lalu Tianxun mengajak Bai Qing untuk memburu tiap hantu yang ada di tempat ini untuk diambil pakaiannya. Tianxun dan Bai Qing melihat seorang hantu lagi yang tertawa-tawa di balik sebuah pohon. Ketemu. Hei Neng, si Neng menoleh. Saat hantu itu menoleh, Tianxun memasang ekspresi yang membagongkan. Untuk menakuti hantu itu, aksi itu berefek kepada hantu itu. Hantu itu kaget melihat wajah seram Tianxun. Hantu itu tersungkur dan berpose, aduh, kudu loba istighfar ya mah. Kuatkeun Gusti, mudah-mudahan abi cingkiat. Tianxun malah nyengir. Malam ini kemanapun Jong Tianxun dan Bai Qing pergi, menjadi mimpi buruk bagi lembah hantu. Semua hantu wanita menjadi hantu telanjang. Gak ada akhlak emang. Para peserta ujian bertanya-tanya, kenapa tempat ini disebut lembah hantu? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka yang menghilang. Saat mereka ditemukan, mereka tidak bisa disebut orang lagi. Mereka hanya akan keluar malam hari. Baru saja dibicarakan, keluar sebuah tangan dari bawah tanah.
seorang hantu pria muncul menampakkan dirinya. Tidak hanya satu, tapi banyak. Para hunter merinding ketakutan. Hantu itu mulai menyerang. Tianshun dan Baiking berjalan menelusuri hutan hantu. Meskipun takut rasanya, tapi Baiking berani karena ada Tianshun di sisinya. Tiba-tiba muncul lagi hantu wanita yang melayang di depan mereka berdua. Berbeda dengan hantu-hantu yang Tianshun temui, hantu ini bisa berbicara. Ternyata ada orang yang bisa masuk jauh ke pedalaman lembah hantu. Sungguh mengejutkan. Ucap dari hantu pelayan, iblis tingkat 3. Tapi lihatlah betapa kurusnya kalian. Sepertinya tidak ada cara untuk mengisi perutku. Tianshun melempar kantung yang ia pegang. Aku tidak tahu apakah itu bisa mengisi perutmu, tapi pakaianmu aku akan mengambilnya. Mendengar perkataan Tianshun, hantu itu terbengong dan memandang Tianshun dengan waktu yang lama. Kau bilang ingin mengambil pakaianku. Apa maksudmu? Dengan wajah polosnya, Tianshun menjawab, maksudmu secara harfiah. Apa kau tidak mengerti? Karena geram dengan perkataan Tianshun, hantu itu langsung mengeluarkan jurusnya. Terciptalah sebuah lingkaran sihir dari belakangnya. Crimson Class, sebuah kelelawar muncul dari sebuah lingkaran sihir dengan jumlah yang sangat banyak. Tianshun tidak tinggal diam. Ia juga bersiap mengeluarkan jurus petirnya. Blue Fire Pocket. Sebelum Tianshun melancarkan sihirnya, Baiking dengan inisiatif melancarkan serangan lebih dulu. Serangan api itu membakar habis kelelawar-kelelawar itu. Hantu itu berkata, ternyata kau seorang penyihir, bisa membakar Crimson milikku dengan satu api. Sepertinya kau cukup kuat. Baiking menjawab, tak kusangka setelah aku tertidur selama bertahun-tahun aku masih familiar dengan metode manipulasi api rubah. Tianshun berkata, tak kusangka kau cukup brengsek. Hei, itu cuman tipuan kecil, ucap Baiking. Lalu mereka berdebat, siapa yang akan melawan hantu itu. Membuat hantu itu kesal karena diabaikan. Urat-urat di mukanya sampai muncul. Beraninya kalian berdua mengabaikanku. Di saat itu juga Tianshun bergerak dengan sangat cepat ke hadapan hantu itu. Ia mengincar payudara hantu itu, namun beruntung hantu itu dapat menghindarinya. Aksi dari Tianshun membuat pipi hantu itu sedikit memerah. Ia mundur ke belakang. Lalu hantu itu berteriak, ada apa denganmu? Apa kamu ini orang cabul? Mengapa kau mengincar payudaraku? Dengan wajah datarnya Tianshun menjawab, jangan salah paham, aku mengincar bajumu. Itu terlihat sangat berharga, jadi sebelum memukulmu aku harus membantumu melepasnya. Tianshun melompat lagi dan mengeluarkan jurus. Jurus bela diri dunia, tak terkalahkan, Invisible Speed. Rabaan enak-enak. Jurus yang dikeluarkan Tianshun membuat Baiking terpukau. Tangannya mendominasi dan sangat cepat. Mata biasa tidak akan bisa mengikutinya. Hantu itu menyuruh Tianshun untuk berhenti. Pada akhirnya hantu itu pun telah lenyap. Hanya menyisakan pakaiannya saja dan berubah menjadi sebuah inti sihir. Baiking berkata, jadi ini adalah inti sihir yang digunakan untuk lulus ujian. Tapi itu ada pada hantu wanita ini. Lalu Tianshun memasukkannya ke dalam kantong. Karena misinya sudah tercapai, Baiking mengajak Tianshun untuk kembali. Namun Tianshun menolaknya. Ada banyak monster di lembah hantu. Kita tidak boleh melepaskannya. Sementara itu di sisi lain lembah hantu juga terjadi pertempuran sengit. Meyer telah berhasil mengalahkan Demonic Beast tingkat 3 dan mendapatkan inti sihirnya. Di saat itu Carol datang. Ia menyapa Meyer. Ia juga menunjukkan inti sihir yang telah ia dapatkan. Lalu Meyer berada dalam posisi siap siaga karena ia sudah tahu sifat licik dari Carol. Lalu mereka berdua mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Meyer mengambil sikap untuk menyerang terlebih dahulu. Namun serangan itu bisa ditangkis. Mereka mundur ke belakang. Secara bersamaan, Meyer terkejut karena Carol bisa mengimbangi kekuatannya. Tapi tetap saja, meski kita berdua sama-sama rank C, kau tidak akan bisa mengalahkanku sendirian. Kalau begitu, kau harus merasakan ini. Sebuah anak panah melesat
dan tertancap pada leher Meyer. Meyer sedikit panik karena ia mengetahui panah ini pasti beracun. Meyer pun telah tumbang, dan orang yang melakukannya adalah Johan dari keluarga Walton. Kekuatan spiritualnya berada di rank D. Dengan napas terengah-engah dan mulai merasakan gemetar karena efek racun, Meyer berkata, "Bajigur kalian, apa kalian tahu konsekuensi karena menyinggung keluarga Dupont?" Namun tanpa pandang bulu, Carl menodongkan belatinya ke leher Meyer. Dengan sadisnya, ia menyayat leher Meyer. Tidak akan ada seorang pun di luar sana yang tahu. Meyer pun telah tumbang. Dengan kejamnya, Carl menginjak-injak tubuh Meyer yang sudah mati. Ia melampiaskan amarahnya. Lalu Johan menghampiri Carl, menagih janji yang telah disepakati. Namun dengan kejinya, Carl juga membunuh Johan. "Aku membunuh saingan terberatku. Mana mungkin aku akan membiarkan orang yang punya informasi tentangku hidup." Lalu terdengar suara raungan demonic beast tingkat tinggi yang bergema di hutan hantu. Hanya dengan raungannya saja membuat Carl sampai tersungkur. Ia bergumam, sungguh napas demonik yang sangat kuat. Dibandingkan dengan demonic beast tingkat 3 yang kulawan, ini tidak ada apa-apanya. Carl gemetar ketakutan. Bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Ia menengok ke arah hutan terdalam. Raungan itu sampai terasa ke tempat Catherine dan Mel. Mel berkata, "Ini bukan salah satu demonic beast yang gereja siapkan. Pasti ada demonic beast lain yang menyerang tempat ujian." Sambil memegang dadanya, Mel meneruskan, "Napas itu sangat kuat. Itu pasti demonic beast tingkat 4 atau lebih. Aku tidak punya pilihan selain mengakhiri ujiannya." Catherine mengkhawatirkan Tiansun. Ia berharap dia selamat dan baik-baik saja. Seekor monster penjaga demonic beast tingkat 4, Gargoyle, berdiri tepat di hadapan Tiansun. Lalu Baiking mengajak Tiansun untuk putar balik, karena ia merasakan monster ini sedikit berbeda dengan monster-monster yang telah ia temui. Namun Tiansun menolaknya. Sebaliknya, ia malah kegirangan. Mana mungkin ada bau cuan di depannya malah disuruh pergi. Auto gelut lah. Monster Gargoyle itu berkata, "Hei manusia, kalian tidak lari setelah melihatku. Idiot sepertimu sangat langka. Apa karena kekuatan spiritual kalian terlalu rendah, dan kalian bahkan tidak merasakan aura kekuatanku?" Hei, omong kosong macam apa yang kau bicarakan?" ucap Tiansun. Pandangan Tiansun tertuju kepada sebuah batu yang tertempel pada jidat monster Gargoyle. Tiansun memasang ekspresi mata duitannya. Orang macam apa yang lari saat melihat uang? "Uang? Apa maksudmu?" Tanpa pikir panjang, Tiansun melompat ke arah monster Gargoyle. Lalu Tiansun memberikan bogeman kepada monster Gargoyle. "Ini maksudku, nyahlah." Gargoyle terpental sangat jauh, sampai terseret jauh ke bawah tanah. Gargoyle bergumam, "Ada apa dengan orang itu? Aku benar-benar tidak merasakan satu ons pun kekuatan spiritual darinya, tapi dia masih bisa melancarkan pukulan yang begitu kuat. Ini memalukan. Bagaimana mungkin? Aku paham. Dia pasti mengetahui kekurangan bakatnya dalam kekuatan spiritual. Jadi dia akhirnya menemukan jalan lain untuk meningkatkan ototnya sampai ke batas manusia. Dan karena itu dia bisa memberikan pukulan kuat ini." Tiansun memuji fisik monster Gargoyle. Demonic beast biasanya langsung pingsan setelah terkena pukulanku. "Kau manusia rendahan yang selalu meningkatkan kemampuannya. Aku sudah memahami segala tentang skill milikmu. Perhatikanlah. Pertahanan absolut Gargoyle Plum. Kalau aku menerima pukulan lainnya, tulang tangannya akan hancur." Gumam Gargoyle dengan percaya dirinya. Namun satu bogoman lagi yang didaratkan Tiansun tepat terkena wajahnya. Terdapat sebuah retakan dari wajah monster Gargoyle. Granit yang menyelimuti tubuhnya itu seketika hancur. Gargoyle bergumam, "Apa yang dia pikirkan? Menyerangku bahkan tanpa berpikir dua kali. Ini tidak seperti para manusia yang kutemui sebelumnya." Sekali lagi monster Gargoyle terpental sangat jauh. Lalu Baiking menghampiri Tiansun sambil membawa kantong milik Tiansun dan menanyakan keadaannya.
Tiansun berkata, kepalanya lumayan kokoh. Tanganku agak sedikit mati rasa. Kau juga membawa tasku? Bai Qing menjawab, ini adalah harta rampasan kita. Tentu aku tidak boleh melupakannya. Seketika Bai Qing merasakan aura demonik. Lalu Bai Qing memperingati Tiansun untuk berhati-hati dengan aura demonik ini. Tiansun menyuruh Bai Qing untuk menjaga tas miliknya. Monster Gargoyle kagum dengan kekuatan Tiansun, sampai-sampai dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Ia juga mengeluarkan senjata tombak miliknya. Pemanasan sudah selesai. Terakhir kali aku bersemangat sudah berabad-abad yang lalu. Ini adalah konsekuensi karena telah memprovokasiku. Terimalah kematianmu. Dark Infusion. Monster Gargoyle mulai menggunakan jurusnya. Asap hitam pekat menyelimuti udara sekitar. Tiansun berkata, angin kegelapan Gargoyle ini beracun. Tiansun terkena efek racun itu. Habis sudah kalian berdua. Di waktu yang sama, di pintu masuk lembah hantu, seluruh peserta ditarik mundur karena gangguan dari Demonic Beast tingkat 4. Mel berkata, sepertinya situasinya masih terkendali. Peserta yang kita tarik hampir semuanya baik-baik saja. Lalu, Catherine berkata, ada 2 orang lagi yang belum kembali, Jong Tiansun dan Bai Qing. Scene berpindah lagi. Monster Gargoyle berkata, Energi demoniku sudah tersebar ke seluruh lembah. Dalam waktu yang dekat, segalanya di lembah ini akan terinfeksi dengan racunku. Kalian tidak punya jalan keluar. Rubah kecil, apa kau masih takut? Tanya Tiansun. Bai Qing menjawab, aku sedikit takut. Tapi sekarang karena aku di sampingmu, aku tidak takut apapun. Tiansun tersenyum, baguslah. Lalu Tiansun membuat barrier untuk melindungi Bai Qing. Ini perlindungan Golden Pear milikku. Tameng ini membuatmu tetap aman dari gas beracun. Bai Qing berteriak, kalau kamu punya perlindungan seperti ini, kenapa kamu tidak menggunakannya untuk dirimu saja? Apa rencanamu dengan memberikan ini kepadaku? Dengan simpelnya Tiansun menjawab, bukankah kau berjanji untuk melindungi tasku? Kalau barang di tasku terkontaminasi racun, aku tidak punya kesempatan untuk menjualnya. Tiansun, kau benar-benar lebih menghargai uang daripada hidupmu. Tiansun tersenyum. Ia bergumam, racun ini tidak boleh dianggap remeh. Aku hanya perlu 1 gerakan untuk membunuhnya, kemudian merapalkan mantra pembersihan untuk menyingkirkan racunnya. Kau sudah berada dalam masalah dan tetap berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Kau tidak tahu apa-apa. Lalu Tiansun membuat segel mantra dengan sangat cepat. Gargoyle bergumam, Kenapa dengan orang ini? Menggerakkan tangannya dengan sangat cepat dan bergumam tanpa henti. Apa dia gila karena energi demoniku? Bai Qing terkejut melihat segel mantra yang diukir oleh Tiansun. Ia seperti sudah mendengar mantra itu. Sepertinya itu adalah harta dari sekte Xuantian saat dahulu kala. Law of Pipe Thunder. Dikatakan kalau orang yang bisa mendapatkan sihir ini bisa mengusir guntur dan petir, serta berdoa untuk hujan dan cahaya matahari, menaklukkan demon, menghindari belalang, wabah, dan memurnikan roh. Aku tidak menduga Tiansun akan bisa menggunakan teknik kuat seperti itu. Tiansun terus membacakan mantranya, lalu ia berteriak. Sebuah ukiran-ukiran huruf terangkai menjadi beberapa simbol kata-kata yang berwarna emas. Terciptalah sebuah bola berwarna biru yang diselimuti petir. Law of Pipe Thunder, Thunder Player of Evil. Monster Gargoyle terkagum. Manusia yang tidak memiliki sihir bisa menggunakan sihir. Manusia memang penuh kejutan. Aku akan membiarkanmu sedikit merasakan arti sebenarnya dari sihir. Gargoyle mengangkat tombaknya, dan terciptalah sebuah bola sihir. Dari ujung tombaknya, bola sihir itu semakin membesar. Arshin Magic ORB of Darkness. Terimalah kematianmu. Bola sihir itu diarahkan kepada Tiansun. Kau yang bodoh, ini bukanlah sihir, ini adalah seni immortal Daoist. Serangan Tiansun berhasil menembus bola sihir milik Gargoyle. Terjadi sebuah retakan dari bola sihir itu. Mustahil, sangat mustahil.
dia menembus of darkness milikku. Apa aku akan kalah? Master telah memerintahkanku untuk tidak membiarkanku mengganggunya. Misiku masih belum selesai. Sebuah ledakan besar menghantam muka Gargoyle. Bayi King terkejut. Ia bergumam, jelas sekali kalau itu hanyalah bola listrik kecil biasa. Tapi itu bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi ini, Law of Pipe Thunder, benar-benar sulit untuk dipercaya. Ledakan itu sampai terlihat dari tempat keberadaan para peserta. Efeknya sangat luar biasa, sampai menggetarkan lembah hantu, seperti bencana gempa bumi. Mel berpikir, kalau efek ini dihasilkan oleh Demonic Beast, sepertinya ia salah penilaian. Ledakan ini telah melampaui standar Demonic Beast tingkat 4. Ini bahkan lebih tinggi dari tingkat 5. Mel keringat dingin. Satu-satunya cara adalah meminta bantuan dari gereja. Membawa expert rank S atau lebih tinggi. Malam ini seluruh lembah hantu diratakan dengan tanah oleh Jong Tiansun. Monster Gargoyle telah mati. Tubuhnya gosong dan tombaknya telah hancur. Sepertinya aku sedikit berlebihan. Namun ia bersyukur karena harta incarannya masih baik-baik saja. Lalu Bayi King menghampiri Tiansun, menanyakan keadaannya. Karena Tiansun terkena racun, namun Tiansun berkata untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia akan memulihkannya hanya dengan waktu 1 menit. Lalu Bayi King memiliki ide. Apa ada cara lain? Tanya Tiansun. Dengan wajah memerah, Bayi King membuka mulutnya. Anjir lah. Bayi King mencium Tiansun. Sosor terus, Neng. Bayi King melakukan caranya sendiri dengan menyedot efek racun tersebut. Perlahan efek racun itu terhisap habis. Tiansun malah keenakan. Aduh, meremelek ini mah. Bayi King kegirangan. Ia memasang ekspresi yang gurih. Akhirnya selesai. Tiansun berkata, padahal dia bisa menghilangkan racun ini sendiri. Kau sedot racunnya sendiri. Sekarang aku tidak bisa menyelamatkanmu. Bayi King menjawab sambil menyusut bibirnya. Untuk jangan mengkhawatirkannya. Aku sekarang adalah spiritmu. Memang seharusnya membantu membagi kesakitan dan penderitaanmu. Meskipun aku teracuni, selama aku memiliki kekuatan sihirmu, aku akan cepat pulih. Tiansun memasang wajah datar. Sepertinya tidak ada masalah. Bayi King bertanya, kau kan seorang immortal. Apakah kau pernah mendengar sekte Suantian? Tiansun menjawab, kalau dia tidak pernah mendengarnya. Kenapa kau menanyakan ini? Bayi King tersenyum dan berkata, tidak ada masalah. Waktu ujiannya hampir habis. Ayo kita kembali. Di sisi lain lembah hantu. Semua orang berjaga-jaga, menunggu untuk Demon Beast mengerikan itu muncul. Mel berdiri tepat di hadapan pintu masuk. Ia memberanikan dirinya. Sebelum expert rank S datang, ia akan menghadangnya. Meskipun harus mengorbankan nyawanya. Sebelum Demon Beast itu menuju ke kota, para warrior berdiri di belakangnya. Meskipun gemetar ketakutan, ia masih memegang erat pedang dan perisainya, memberanikan dirinya. Sebuah sosok muncul dari balik kepungan asap. Mel berteriak untuk bersiap bertarung. Namun setelah asap itu menghilang, terlihatlah sosok lelaki dan wanita yang berdiri tepat di hadapannya. Tiansun berdiri sambil membopong mayat Gargoyle. Kalian datang kemari untuk menyambutku. Bayi King juga berkata sambil membawa sekantong besar jarahan. Sepertinya kita belum kehabisan waktu. Kamu mungkin lulus ujian keberanian dengan warna yang tinggi. Semua orang kena mental. Pendengar mereka berdua telah mengalahkan Demonic Beast tingkat 4. Manusia biasa dengan kekuatan sihir 0. Bagaimana dia melakukannya? Dalam pikiran Mel, bagaimana dengan ledakan besarnya? Aku jelas-jelas merasakan aura mengerikan yang lebih besar dari Demonic Beast tingkat 4. Mungkin itu perbuatannya. Pria di depanku ini menyembunyikan kekuatan spiritnya selama ini. Kenyataannya, kekuatannya sudah tidak bisa diukur. Si Karel merasa kesal melihatnya. Dalam pendatang baru harusnya dialah yang paling kuat. Tapi dia ketakutan setelah merasakan aura Demonic Beast tingkat 4 itu. Tapi bajigur ini, Catherine bersyukur melihat Tiansun baik-baik saja. Bajigur ini pasti beruntung dan mengambil hadiahnya. Sialan.
Lalu Tiansun melempar tubuh monster gargoyle ke tanah. Ia berkata sambil menginjak tubuh gargoyle, "Apa ada pemburu demon beast di sini? Kemarilah dan beritahu aku berapa banyak uang yang bisa didapat dari benda ini. Ini juga, semua pakaian dari spirit lembah hantu ada di sini." Mendengar perkataan Tiansun dan Bai King, Mel tercengang. "Menjualnya?" Mel bergumam dengan wajah terkejutnya. "Mereka sudah mengalahkan Demonic Beast tingkat 4. Aku tidak percaya. Mereka masih sempat-sempat mengeruk material dari para bawahan. Orang macam apa kalian berdua ini?" Tak lama setelah Tiansun dan Bai King pergi di kedalaman lembah hantu, tamu lain yang tidak diundang muncul. Itu adalah sosok tuan yang dijaga oleh gargoyle. Karena tidak tahu namanya, kita panggil Queen. Queen tidak percaya kalau penjaganya telah dibunuh. Apa aku harus pulang dengan jalan kaki? Pendatang baru kota Pero sudah sangat terampil, menyebalkan sekali. Lalu Queen melihat ada sebuah sisa jejak dari pertempuran. Ia mengambilnya. Setelah menariknya, ia sangat terkejut. Bau ini memiliki semacam perasaan yang telah lama hilang. Ini energi spiritual. Ini adalah jejak dari pertarungan immortal. Queen sangat terkejut. Ia keringat dingin dan mengeluarkan keringat dari pipinya. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama. Dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.